75 tahun merdeka, Indonesia justru tengah menghitung mundur kelangkaan energi. 10 tahun lagi, RI akan krisis energi. Indonesia dikenal dengan negara yang memiliki kekayaan alam yang begitu berlimpah, namun hal ini bertolak belakang dengan cadangan energinya. Saya Sarah Hanifah, mahasiswi International Relations di LSPR Communication and Business Institute, akan membicarakan lebih lanjut mengenai krisis energi di Indonesia. Indonesia sendiri merupakan negara yang memiliki pertumbuhan penduduk yang begitu pesat, yang dimana hal ini mendorong adanya konsumsi energi yang begitu besar juga. Tapi sayangnya hal ini dipersulit dengan adanya krisis migas di Indonesia, yang dimana di Indonesia sendiri hanya tersisa 2,5 miliar barrel cadangan migas, yang dimana jumlah tersebut hanya mampu untuk menutupi kebutuhan migas selama 7-8 tahun ke depannya. Dan akhirnya krisis ini membawa Indonesia ke dalam defisit energi, yang dimana migas di Indonesia produksinya itu lebih sedikit dibanding konsumsinya. Di Indonesia sendiri produksi migas bisa mencapai 1,7 juta barrel per harinya. Namun menurut CBNCC, Indonesia hanya mampu menghasilkan 706.000 barrel per harinya. Krisis ini pun dipersulit dengan adanya pandemi COVID-19, yang dimana mendorong turun produksi migas di Indonesia setiap harinya. Berdasarkan dari SKK Migas, investasi hulu migas pada tahun 2020 mencapai 10,21 miliar US dollar, yang dimana angka ini lebih rendah 15,6% dibandingkan target yang ditetapkan atau 12,1 US dollar. Maksudnya 12,1 miliar US dollar. Dengan begitu, Indonesia kemudian diprediksi untuk mengalami defisit migas besar-besaran atau defisit energi besar-besaran di tahun 2040, yang dimana angkanya dibanderol sampai 80 miliar US dollar, bukan angka yang sedikit, atau mempengaruhi 3% dari produk domestik bruto atau PDB nasional. Selain itu, menurut SKK Migas, dengan gencarnya kampanye energi hijau dan juga energi alternatif lainnya, kemudian akhirnya menciptakan tantangan baru untuk sektor migas di Indonesia, yang dimana dalam 25 tahun kebelakang mengalami penurunan produksi dan juga eksplorasi. Hal ini dapat dilihat dari tidak maksimalnya produksi migas di Indonesia, yang dimana Indonesia sendiri memiliki 128 cekungan migas, namun hanya 20 cekungan saja yang berproduksi. Dengan demikian, penemuan cadangan migas di Indonesia yang ditemukan selama 10 tahun terakhir hanya berada di bawah 200 juta barrel. Sedangkan untuk menutupi kebutuhan konsumsi dan juga eksplorasi Indonesia sampai tahun 2050, migas harus berada di skala miliar barrel. Lalu pertanyaannya, adakah yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi krisis migas tersebut? Jawabannya adalah ya. Presiden Joko Widodo untuk 10 tahun mendatang sudah memasang target lifting minyak sebanyak 1 juta barrel per harinya. Yang dimana Indonesia di tahun ini, di tahun 2021 perharinya harus mampu untuk mencapai kenaikan 50.000 barrel migas per harinya. Selain itu, untuk mengejar target lifting 1 juta barrel minyak per hari, pemerintah Indonesia mendorong investasi migas sebesar 70 miliar US dollar. Selain itu, untuk mempersiapkan energi masa depan, pemerintah sudah mengupayakan beberapa solusi, yaitu salah satunya adalah energi baru terbarukan atau EBT. Sebagai negara yang mengkonsumsi energi lebih dari 40%, yang dimana sangat amat besar, Indonesia memiliki kekayaan alam yang begitu berlimpah. Maka dari itu sudah saatnya Indonesia memanfaatkan anugerah tersebut sebagai potensi besar dalam energi tambahan, yang dimana semata-mata untuk memenuhi demand energi masyarakat yang juga begitu besar. Pada saat ini salah satunya Kementerian SDM Indonesia memiliki target lebih memajukan EBT berbasis tenaga angin dengan menambah reserve dari segi kelistrikan melalui perencanaan program 35.000 gigawatt. Melalui program tersebut diharapkan mampu mendorong EBT sebagai salah satu pemenuh konsumsi energi di Indonesia dan juga pemenuh energi masa depan.
Namun berkaca dari migas yang masih berperan penting dalam bauran energi nasional dengan porsi 53,7%, sedangkan EBT sendiri masih memiliki porsi 9,15% yang dimana sangat kecil. Maka dari itu pemerintah akan terus menggenjot upaya diversifikasi energi agar kebutuhan masa depan mampu terpenuhi dan juga kebutuhan demand energi sekarang juga terpenuhi. Dalam hal itu di tahun 2050, pemerintah menargetkan untuk menciptakan komposisi energi yang setimpal dengan berupaya untuk mengimbangi migas dengan EBT hingga EBT tersebut mampu mencapai porsi 31%. Maka kesimpulannya adalah Indonesia mengalami krisis yang sangat amat besar, krisis energi yang sangat amat besar. Bahkan di tahun 2040 dibanderol dengan angka kerugian 50 miliar US dollar. Hal ini dikarenakan produksi migas di Indonesia hanya tersisa 7-8 tahun saja. Yang dimana maka dari itu pemerintah Indonesia mendorong investasi besar-besaran untuk produksi migas serta mulai bergerak untuk menciptakan energi baru terbarukan atau EBT. Semata-mata hal ini untuk terpenuhinya energi masa depan dan juga konsumsi energi migas yang sangat amat besar. Hal ini menjadi salah satu tugas pemerintah atau PR pemerintah untuk bergerak cepat dalam mendorong investasi migas dibarengi dengan adanya ketersediaan energi baru terbarukan atau EBT. Dengan tentu saja mempercepat pembangunan EBT serta memfasilitasi energi hijau ini supaya lebih terjangkau oleh masyarakat Indonesia. Demikian yang ingin saya sampaikan mengenai krisis energi di Indonesia. Semoga informasi yang saya sampaikan mampu untuk mengedukasi dan mampu menginformasi bagi halayak sekalian. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.